Semua berubah 180 derajat ketika Presiden Kennedy tewas ditembak pada 22 November 1963. Beberapa hari setelah beliau bersedia menerima undangan Soekarno datang ke Irian Barat di tahun berikutnya, yaitu tahun 1964. Pasca meninggalnya JFK, usaha percobaan pembunuhan terhadap Soekarno semakin menjadi-jadi. Namun semua tindakan itu tidak membuahkan hasil dan Soekarno masih tetap hidup. Dinilai tidak bisa dibunuh, Soekarno harus dilengsarkan dengan cara lain. Presiden Amerika kemudian diduduki oleh Presiden Johnson. Sikap bertolak belakang ditunjukkan Johnson dalam urusannya dengan Indonesia. Ia bahkan mengurangi bantuan ekonomi kepada Indonesia. Tokoh di belakang suksesnya Johnson menjadi orang nomor satu di Amerika adalah anggota-anggota Dewan Direksi Freeport. Salah satunya Augustus Silong atau yang lebih dikenal dengan Mr. Goss. Tokoh yang satu ini memang punya kepentingan besar di Indonesia. Selain Freeport, ia juga memimpin Texaco yang membawahi Caltex sebagai perusahaan pengeboran minyak yang saat itu akan masuk ke Indonesia. Pada bulan Agustus 1965, Long kemudian diangkat menjadi anggota Dewan Penasihat Intelijen Kepresidenan Amerika Serikat untuk masalah luar negeri. Badan ini memiliki pengaruh sangat besar untuk menentukan operasi rahasia Amerika di negara-negara tertentu. Tetapi usaha-usaha orang ini masih terhalangi oleh nasionalisme seorang Soekarno. Soekarno berencana modal asing baru masuk ke Indonesia pada 20 tahun kemudian. Setelah putra-putri Indonesia siap untuk mengelolanya, dia tidak mau perusahaan luar negeri masuk, sedangkan orang Indonesia masih memiliki nol pengetahuan tentang alam mereka sendiri. Oleh karenanya, sebagai persiapan, Soekarno mengirim banyak mahasiswa belajar ke negara-negara lain. Soekarno boleh saja membuat tembok penghalang untuk asing dan mempersiapkan calon pengelola negara. Namun usaha pihak luar yang bernafsu untuk mendongkel kekuasaan Soekarno tidak kalah kuat. Surat per Desember 1964 dari Duta Besar Pakistan di Eropa menyampaikan informasi rahasia dari Intel Belanda yang mengatakan bahwa dalam waktu dekat Indonesia akan beralih ke barat. Maksud dari informasi itu bahwa akan terjadi kudeta di Indonesia oleh Partai Komunis. Dengan terjadinya kudeta dari Partai Komunis, maka Angkatan Darat memiliki alasan kuat untuk menamatkan Partai Komunis Indonesia. Setelah itu, bisa membuat Soekarno menjadi tahanan. Freeport pun telah mempersiapkan langkah masuk ke Indonesia dengan mengirim telegram dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat ke PBB pada April 1965 yang isinya menyebutkan Freeport Sulfur sudah sepakat dengan pemerintah Indonesia untuk penambangan puncak iceberg di Papua. Padahal saat itu Soekarno masih tidak ingin kekayaan alam jatuh ke tangan asing. Salah satu bukti yang terkenal adalah sebuah telegram Cinpa 342 pada tanggal 21 Januari 1965 pukul 21:48 yang menyatakan adanya pertemuan para panglima tinggi dan pejabat Angkatan Darat Indonesia membahas rencana darurat bila Presiden Soekarno meninggal. Namun kelompok yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto ternyata bergerak lebih jauh dari rencana itu. Jenderal Soeharto justru mendesak Angkatan Darat agar mengambil alih kekuasaan tanpa menunggu Soekarno berhalangan. Mantan pejabat CIA, Ralph McGee, juga pernah bersaksi bahwa semuanya itu memang benar adanya. Maka dibuatlah PKI sebagai kambing hitam, sebagai tersangka pembunuhan 7 Dewan Jenderal yang selalu setia dan melindungi Soekarno melalui gerakan 30 September yang didalangi oleh PKI atau yang dikenal sebagai G30S PKI. Jenderal Ahmad Yani yang selamat pada peristiwa tersebut kemudian dibuat menjadi kontra terhadap Soekarno. Ahmad Yani bahkan menjadi ketua sidang MPR yang menolak pertanggungjawaban Presiden Soekarno saat itu. Setelah pecahnya peristiwa gerakan 30 September 65, keadaan negara Indonesia berubah total. Terjadi kudeta yang telah direncanakan, memelintir dan mengubah isi surat perintah 11 Maret 1966, yang pada akhirnya isi dari surat perintah itu disalahartikan. Dalam Super Smart, Soekarno sebenarnya hanya memberi mandat untuk mengatasi keadaan negara yang kacau balau pada Soeharto, bukan justru menjadikannya sebagai seorang presiden. Dalam artikel berjudul JFK Indonesia, CIA and Freeport yang diterbitkan majalah Probe edisi Maret sampai April tahun 1996, Lisa menulis bahwa akhirnya pada 1 bulan setelah tragedi terbunuhnya sejumlah perwira loyalis Soekarno dalam gerakan 30 SPKI, Forwest Wilson mendapat telepon dari Ketua Dewan Direktur Freeport, Lamborn William,
yang menyatakan apakah Freeport sudah siap untuk mengeksplorasi gunung emas di Irian Barat. Forbes Wilson berpikir Freeport masih akan sulit mendapatkan izin selama Soekarno masih berkuasa. Lalu dari mana Williams yakin gunung emas di Irian Barat akan jatuh ke tangan Freeport? Lisa Pus mendapatkan jawabannya. Para petinggi Freeport ternyata sudah mempunyai kontak dengan tokoh penting di dalam lingkaran elit Indonesia. Oleh karena itu, usaha Freeport untuk masuk ke Indonesia akan semakin mudah. Sebagai bukti adalah munculnya pengesahan Undang-Undang Penanaman Modal Asing PMA pada tahun 1967, yaitu Undang-Undang Nomor 1/1967 tentang penanaman modal asing, yang draftnya dirancang di Jenewa, Swiss, dan disahkan tahun 1967 setelah Soekarno tumbang. Dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing ini, maka Freeport menjadi perusahaan asing pertama yang kontraknya ditandatangani oleh Soeharto. Bukan saja menjadi lembek, bahkan sejak detik itu, akhirnya Indonesia menjadi negara yang sangat tergantung terhadap Amerika. Lalu kemudian, terus saja muncul kontrak-kontrak perjanjian eksplorasi kekayaan alam Indonesia lainnya. Jika Presiden Indonesia, siapapun dia, mulai berani mengotak-ngatik tambang-tambang para elit dunia, maka mereka akan menggunakan seluruh kekuatan politik, media, dan militernya yang sangat kuat di dunia untuk menggoyangkan dan menjatuhkannya dari kekuasaan Presiden Indonesia. Kerusuhan, adu domba, fitnah, kudeta, penyebaran kebencian terhadap Presiden akan disebar di seluruh pelosok negeri agar rakyat Indonesia merasa tak amat, tidak puas, lalu dengan sendirinya akan meruntuhkan kepemimpinan presidennya sendiri, siapapun dia. Jika seorang Soekarno saja, sang pendiri bangsa, yang didukung oleh jenderal-jenderal dan seluruh rakyat Indonesia yang kala itu rasa persatuannya tengah kuat, masih bisa dilengserkan, maka akan lebih mudah menjatuhkan presiden yang berani mengganggu gunung emas dengan kondisi masyarakat yang sekarang sangat mudah untuk dikontrol, diadu domba, dan mudah termakan fitnah. Begitulah tadi awal mula Freeport di Indonesia dan konspirasi jatuhnya JFK, Soekarno, dan munculnya G30S PKI. Jumpa lagi di video di channel lainnya.